Ya, salam warga kerajaan sorga. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarkan Tuhan Yesus bukan menjadi bayi lagi, tapi Tuhan Yesus sudah berapa ribu tahun ya Tuhan Yesus ya. Egoisnya apa? Harapannya apa? Nah, Tuhan Yesus yang berulang tahun, dia punya harapan. Dia harapannya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kita semua yang ada di sini. Harapannya supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung di bumi ini. Amin. Suatu hal yang terpenting dan sangat penting dalam sejarah kelahiran Yesus adalah bukan sekedar kita mengetahui bahwa di tengah kelahirannya ini, di tengah hari ulang tahunnya Yesus ini, kita membawa hadiah terbaik, kita membawa sepatu yang termahal, bermerek, baju terbagus, perhiasan dan aksesoris terupdate. Bukan berbicara seperti itu, bukan hanya berbicara tentang palungan, bukan hanya berbicara tentang sinterklas, bukan berbicara tentang apa lagi biasanya kandang domba, bukan berbicara tentang orang majus yang datang, bukan berbicara tentang apa lagi hadiah, tukar kado. Kelahiran Yesus yang bersejarah itu bukan berbicara itu. Tapi firman Tuhan pagi ini kita akan belajar bersama-sama yang terpenting. Saat Yesus lahir, saat Sang Pencipta diturunkan dari pusat pemerintahan kerajaan sorga dan diturunkan di bumi, ada tujuan. Kenapa Yesus harus diturunkan? Ini karena Yesus datang ke bumi ini untuk menjadi seorang raja. Amin. Ini rahasia harus kita tahu bahwa Yesus yang mewakili pribadi Sang Pencipta, dan kita percaya saat kita beribadah di tempat ini, Roh Kudus hadir di tempat ini. Amin. Roh Kudus adalah roh perwakilan dari pribadinya Sang Pencipta hadir di tempat ini. Dia ingin membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Dia ingin membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung di bumi ini. Amin. Cara kerjanya dia harus masuk lewat tubuh kita, karena tubuh kita adalah legal yang diberikan sorga. Karena itu tubuh kita harus berdampak bagi kota kita, berdampak bagi sekeliling kita. Amin. Karena hanya melalui tubuh kita. Mengapa Yesus diturunkan di bumi ini dari pusat kerajaannya? Apa tujuan Yesus berada di bumi ini? Yesus datang ke bumi ini, ya tadi sudah saya katakan bahwa menjadi raja bagi segala ciptaannya. Amin. Ciptaannya apa aja? Di Kejadian 1 sudah menyusun dengan rapi, sudah menyusun dengan bagus sekali. Dia kasih fasilitas dulu. Langit dan bumi diciptakan, lalu segala tumbuh-tumbuhan, segala binatang sudah diberikan semua. Untuk siapa? Untuk manusia. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-7. Karena itu hari yang ke-7 beristirahat, kita bersama-sama mengucap syukur di mezbah gereja Tuhan untuk mengucap syukur, untuk menyembah Dia. Karena Dia sudah menciptakan di hari ke-1 sampai hari yang ke-6 fasilitas buat kita untuk kita nikmati. Firman Tuhan bilang bahwa semua diciptakan untuk kita usahakan dan kita rawat, kita pelihara, bukan kita miliki. Warga kerajaan sorga, yes. Sebelum Yesus datang ke bumi ini dan semua orang menyatakan bahwa Yesus adalah raja, kita tahu bahwa Yesus raja bukan berbicara perjanjian baru saja, tapi dalam perjanjian lama juga sudah terlebih dahulu memberitahukan bahwa Tuhan adalah raja dalam hidup kita. Arti raja itu adalah seorang yang sanggup menciptakan sesuatu yang memiliki segala area wilayah, harta benda, jabatan, kekuasaan, wewenang, otoritas, dan memberikan penghukuman dan memberikan penghargaan juga. Kolose 2 ayat 10 ini adalah ciri-ciri, ini adalah kehidupan dari seorang raja. Kita akan baca bersama-sama Kolose 2 ayat 10. 1, 2, 3. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dialah raja
kepala dari semua pemerintahan yang ada di bumi ini. Amin. Tuhan adalah Raja dalam Perjanjian Lama. Kita akan baca di Kejadian 2 ayat 15 dan 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Apa? Ya. Ini adalah ciri-ciri otoritas kerajaan. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkan dalam Taman Eden. Ini adalah wilayah yang ditunjuk oleh raja. Raja bilang, manusia, kamu pegang wilayah sana, Taman Eden. Dan kamu harus mengusahakan dan firman Tuhan bilang apa? Dan memelihara. Ada kata memiliki nggak di sini? Mengusahakan ini kita bekerja, kita memelihara. Yang tadi diciptakan keadaan baik, tetap keadaan baik. Ini yang Tuhan mau, yang Raja mau, ciri-ciri Raja. Kita melihat lagi di ayat berikutnya. 1 Tawarik 16 ayat 31, demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Amin. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Yes. Ditawari. Dan ayat selanjutnya berkata bahwa di Perjanjian Lama bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Raja. Di Mazmur ini, Mazmur Daud banyak sekali mengatakan bahwa Tuhan itu Raja. Bahwa Tuhan sudah mulai melatih, memilih. Kalau kita lihat lagi di ayat yang Kejadian 17 ayat 6, coba sekali lagi. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Berasal raja-raja. Tuhan, kalau kita baca Kejadian dan sampai seterusnya, Tuhan yang pilih raja-raja di bangsanya. Nah, sampai Yesus lahir ke bumi di Perjanjian Baru, Matius 16 ayat 28. Salah satu orang baca. Aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang berdiri di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Matius 19 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Amin. Bahwa Yesus datang ke bumi ini menjadi Raja dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita hidup mengikuti Raja kalau kita tidak hidup sesuai dengan pemerintahan kerajaan? Amin. Yesus adalah Raja. Kalau begitu sistem pemerintahannya, Yesus kalau Raja adalah kerajaan. Bagaimana hidup dalam kerajaan? Kita harus hidup sesuai dengan sistem kerajaan. Kita harus hidup sesuai dengan budaya kerajaan. Kita harus hidup sebagaimana Raja katakan. Di mana dia katakan? Buku kerajaan ini adalah buku Tuhan, bukunya Raja. Ini harus kita lakukan karena ini adalah ada sistem kerajaan, ada budaya kerajaan, ada kehidupan kerajaan. Kenapa Yesus bisa lahir di bumi ini? Karena dia menunjukkan, akulah Raja, segala raja. Akulah yang berkuasa atas bumi ini, segala yang ada. Kita perlu tahu ada 3 tujuan Yesus datang ke bumi ini sebagai Raja. Untuk apa Yesus datang? Capek-capek, sekarat-sekarat, mati-mati, dan bangkit lagi. Ada 3. Yang pertama, Raja Yesus datang untuk membawa pemulihan bagi manusia di bumi ini. Amin. Kenapa kita harus dipulihkan? Kenapa manusia harus dipulihkan? Kenapa kita harus menerima pemulihan dari Raja Yesus yang datang ke bumi, yang lahir di bumi ini? Kenapa? Pada waktu peristiwa manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, Adam dan Hawa, ini membuat keturunannya mereka, yaitu kita semua yang ada di sini, sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya, kita adalah orang-orang yang kehilangan kemuliaan Allah. Ada di Roma 3 ayat 23 adalah karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah.
Karena semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Coba. Kehilangan kemuliaan Allah waktu manusia jatuh dalam dosa. Sebelum kita menerima Yesus, sebelum kita dibaptis, ingat, kemuliaan Allah hilang dari kita. Silakan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah ini berbicara tentang kepribadian. Kehilangan kemuliaan Allah berbicara tentang kepribadian Allah, karakter Allah, kuasa Allah, kehidupan kerajaan Allah, keberadaan Allah. Jadi yang saya bisa simpulkan, kemuliaan Allah berarti kita kehilangan kulturnya Allah di dalam diri kita. Amin. Kita kehilangan kultur gaya hidupnya kerajaan surga. Karena itu kita perlu dipulihkan dan harus menerima pemulihan dengan kedatangan Raja Yesus di bumi ini. Yang pertama, Yesus datang untuk membawa pemulihan bagi, bilang sama-sama sama saya, Raja Yesus datang untuk membawa pemulihan bagi saya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Raja Yesus datang membawa pemulihan, kesembuhan, dan kelepasan. Amin. Siapa di bumi ini manusia yang tidak butuh pemulihan? Siapa di bumi ini yang tidak butuh kesembuhan, kelepasan dari masalah? Semua mengalami masalah, semua mengalami kegagalan, semua mengalami yang namanya pernah kehancuran, mengalami dosa, saya berdosa. Pagi ini firman Tuhan berkata buat kita semua, warga kerajaan sorga, sambutlah kedatangan Raja Yesus di bumi ini dengan kita menerima pemulihan dari Raja Yesus. Amin. Raja Yesus sanggup memulihkan kita. Gak usah khawatir saat kita datang sama Dia. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Ini tujuan pertama kenapa Yesus datang ke bumi. Kenapa Dia datang? Dicambuk ke bumi. Dia lahirnya bukan di rumah sakit seperti kita, di palungan, di kandang domba, dan itu juga dikejar-kejar sama Raja Herodes. Itu Raja Yesus, Raja yang penguasa. Dia lahir di bumi sedemikian rupa. Dia mau seperti itu. Dan sudah besar, dia dicambuk, dia menderita, disalib, mati. Untuk apa? Untuk memulihkan kita. Nah itu jangan pernah takut masalah, jangan pernah takut. Datang sama Raja Yesus, karena Dia lahir untuk memulihkan hidup kita, karena Dia lahir untuk melepaskan kita dalam setiap masalah. Dia lahir melepaskan kita dalam setiap dosa-dosa. Amin. Oke, yang kedua, Raja Yesus datang untuk membawa perubahan, pemulihan sama dengan pertobatan. Di Roma 3 ayat 23 atau Matius 4 ayat 17. Kata pemulihan sama dengan pertobatan. Yesus bilang di Matius 4 ayat 17, sejak itu Yesus datang dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah ada di tanganmu. Bukan sudah dekat, sudah ada di tangan kita. Kita bisa hidup, kita bisa menggapai kembali kemuliaan yang telah hilang dalam diri kita. Maksudnya seperti itu. Ya. Yang kedua, Raja Yesus datang untuk membawa perubahan di dalam hidup kita. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa dulu kita hidup lama, sekarang kita hidup baru. Bukan hidup lama, hidup baru, hidup lama lagi ya. Enggak seperti itu. Setelah kita hidup lama, kita hidup baru. Yesus lahir ke bumi ini untuk supaya membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Amin. Hidup lama menjadi hidup baru. Kita baca Kolose 3 ayat yang ke-9.
Silakan Kolose 3 ayat 9. Kolose 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jangan berbohong satu sama lain, kalian tidak seperti dulu lagi. Ya. Apa yang biasa kalian lakukan, Ya. sekarang tidak kalian Yes. lakukan lagi. Amin. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Amin. hidupku yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Waktu Yesus lahir ke bumi ini, dia memberikan tujuan, dia berikan egois bukan buat diri dia, tapi buat kita. Raja Yesus datang, aku datang untuk membawa perubahan dalam hidupmu. Kalau dulu kau hidup lama, sekarang kau hidup baru. Kalau dulu hidup berdosa, sekarang tidak kompromi dengan dosa. Ya, jadi saya katakan bahwa ada perubahan dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Cara hidup ini, gaya hidup ini apa saja? Perubahan hidup, cara berpikir. Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedasi, pikirkanlah. semua itu. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas ini berbicara kerajaan sorga, berbicara firman Tuhan, amin. Maka hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Nah, hal-hal yang cuma biasa menjadi luar biasa. Amin. Yang sakit bisa disembuhkan. Kata dokter ini tidak bisa sembuh, ini bisa lumpuh, ini bisa mati, tapi terjadi mujizat. Amin. Dimanapun kamu berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam dagang, kau akan menguasai, kau akan menjadi berkat. Amin. Lidahmu akan menjadi berkat, Amin. pikiranmu akan menjadi berkat. Amin. Karena ada kemuliaan gaya hidup yang berubah dalam hidupmu. Cara berpikir, cara berkata-kata juga. Cara berkata-kata kita. Waktu Yesus lahir ke bumi, dia mau cara berpikir dan cara berkata-kata kita. Tetapi sekarang buanglah semua ini, Ya. yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29 maksudnya. Dan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Amin. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, terus supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Perubahan hidup, cara berkata-kata. Jadi tidak boleh perkataan kotor keluar dari mulut kita. Saat kita marah, jangan ada perkataan. Kalau kita masih ada perkataan kotor, ingat bahwa Yesus lahir datang ke bumi ini menjadi raja. Yang kedua, membawa perubahan, kita belum dirubah cara berkata-kata kita. Lalu ada perubahan, satu lagi, perubahan hidup, cara berperilaku. Tiga perubahan ini harus menjadi bagian dalam hidup kita. Karena Yesus datang jadi raja untuk membawa perubahan ini. Kalau 3 ayat 5 dan 6. Kolose 3, 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dari 5 ayat 20 ayat Galatia 5 ayat 20 sampai 21 firman Tuhan. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemangkitan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pelipatkan dalam mujizat atau hal yang supranatural.
Kalau kita mau, kita berubah gaya hidup kita. Kita akan melihat satu persatu dilepaskan, satu persatu diberikan, satu persatu diberi kepercayaan, berkat, jabatan dipromosikan. Amin. Karena kita sudah mulai tidak mengkompromikan dengan dosa. Karena hidup saya sudah berubah. Ada perubahan. Yang kedua ada perubahan. Yang pertama tadi ada pemulihan. Amin. Bahwa kita berubah. Hiduplah dalam perubahan. I had a vision. I saw a dark and stormy ocean. In that ocean, I thought I saw multitudes of poor human beings plunging and floating and shouting and shrieking, cursing and struggling and drowning. And out of this dark, angry ocean, I saw a mighty rock that rose up with its summit towering high above the stormy seas. And all round the base of the rock, I saw a vast platform. And on this platform I saw with delight a number of the poor wretches continually climbing out of the angry ocean. And I saw that some of those who were already safe on the platform were fervently helping the poor creatures still in the angry waters to reach safety. But something puzzled me. Although they had all been rescued at one time or another from the ocean, nearly everyone seemed to have forgotten all about it. Anyway, the memory of its darkness and danger no longer troubled them. And what was equally strange and perplexing to me was that most of these people did not seem to have any care, that is, any agonizing care, about the poor perishing ones who were struggling and drowning right before their eyes. But then I saw something wonderful. I saw a great being from above come straight from his palace, right through the dark clouds. And he leapt right into the raging sea among the drowning people. And there I saw him toiling to rescue them, until the sweat of his great anguish ran down in blood. And he was continually crying to those already rescued, to those whom he had helped with his own bleeding hands, to come and help him in the painful and laborious task of saving the lost. But the strangest thing of all was that those on the platform to whom he called were so taken up with their trades and professions and money saving and pleasures and families and community and gatherings and religions and arguments about it that they did not respond to the cry that came to them from this wonderful being who had himself by his Spirit gone down into the sea. And so the multitude went on struggling and shrieking and drowning in the darkness. And then I saw something that seemed stranger than anything that had happened before in this very strange vision. Those whom this wonderful being cried out to come and help him in his difficult task were always praying and crying to him to come to them. Some wanted him to come and stay with them and spend his time and strength in making them happier. Others wanted him to come and take away various doubts and misgivings they had concerning the truth of some letters which he had written them. Others wanted him to come and make them feel more secure on the rock, so secure that they would be totally sure they would never slip off again. They used to meet and get as close to the rock as they could, and looking towards the mainland where they thought the great being was, they would cry out, "Come to us, come and help us." But all this time, he was down among the poor drowning creatures, crying to them in a hoarse voice, "Come to me, come and help me." And then I understood it all. It was plain enough. That sea was the ocean of life, the sea of real actual human existence. Those multitudes of people struggling in the stormy sea were the billions of sinners from every race, language, and nation. That great sheltering rock was Calvary, the place of the cross, and the people on it were those who had been rescued from sin and hell and who professed to be followers of Jesus Christ. That mighty being who called to them from the tempest was the Son of God, the same yesterday, today, and forever, who is still struggling to save the dying multitudes about us from this terrible doom of damnation.
and whose voice can be heard above the music and machinery and noise of life, calling on the rescued to come and help him save the world. My friends in Christ, you are rescued from the waters. You are on the rock. Jesus is in the dark sea, calling on you to come and help him. Will you go? Tubuh kita adalah alat kerajaannya di bumi ini untuk menolong orang-orang yang belum diselamatkan. Ini yang kedua. Dan yang pertama kedua, memulihkan dan membawa perubahan. Bukan cuma sekedar diri kita. Yesus datang ke bumi ini untuk supaya kita berubah cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, dan cara berperilaku kita. Kita harus berdampak bagi sekeliling kita, amin. Kalau ada mereka yang negatif, pikirannya negatif, ada perkataan yang negatif, jangan kita malah menambahkan, lebih panas lagi, lebih hot lagi. Malah kita merubah. Udah, saat dia negatif, udah maafin aja, udah nggak usah dibenci. Kita sedang menarik dia dari laut, amin. Kita sedang menarik dia dari laut. Kalau ada orang-orang yang berperilaku tidak benar, kita yang bela. Kita sedang mengangkat dia dari laut. Kita sedang peduli sama dia. Malah jangan kita panasi lagi. Ayo, gua sama gua. Lu diapain? Ayo sama gua. Jadi rame lah. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus di alam roh, dia berjuang. Ayo, Luki, Eka, ayo semua yang di sini melayani Tuhan. Ayo berdoa di sini. Doa buat mereka yang sakit, berdoa buat mereka yang terhilang. Mari kita berdoa. Kalau perlu kita besut mereka. Amin. Kita sedang mengangkat dia dari lautan. Sebelum Yesus datang kedua kalinya, sebelum kita datang Yesus mengangkat merecor kita bawa orang-orang. Kalau kita sulit bawa orang lain masuk ke Kristen, dengan cara berpikir kita, cara berkata-kata dan perilaku kita bisa tunjukkan pada dunia. Dengan seperti itu kita membawa orang-orang lain dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. Amin. Ini tujuannya Tuhan. Tujuannya Yesus datang ke bumi ini menjadi raja untuk seperti ini. Yang ketiga, Raja Yesus datang untuk menyelamatkan dan menjemput manusia pada waktunya. Amin. Saya sangat percaya firman Tuhan bilang kalau ada lima orang bijak, 5 orang bodoh, yang 5 orang bijaknya terangkat, yang bodohnya tidak terangkat. Kalau ada satu orang yang lagi di sawah ini, satu orang yang terangkat, satu tidak. Dan suami istri ada yang di rumah, satu terangkat, satu tidak. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, semua kita yang ada di sini kita akan terangkat tanpa terkecuali. Amin. Karena kita tahu, kita sudah memahami dan menghidupi bagaimana, kenapa Raja Yesus datang ke bumi ini. Memulihkan kita, yang membuat kita hidup berubah. Yang ketiga, Raja Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Penyelamatan ini saya buat ada 2. Penyelamatan yang pertama adalah penyelamatan dari pemerintahan iblis dan dosa di bumi ini. Tuhan Yesus tidak mau gagal. Tidak mau gagal menciptakan manusia pada kejadian 1. Dia bisa saja dia langsung menghilangkan manusia, tapi dia tidak mau. Karena dia sudah terlanjur menciptakan. Dia turun ke bumi menjadi manusia. Yesus menjadi raja. Ditolak dan diterima, disalibkan, akhirnya bangkit kembali. Tapi Yesus menang atas pemerintahan iblis. Amin. Makanya kita sebagai warga kerajaan sorga, sebagai orang-orang penerusnya Yesus, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kita orang-orang penerusnya Yesus bumi ini yang legal, yang punya tubuh, adalah orang-orang yang memiliki kemenangan. Orang-orang yang bisa mengatasi masalah. Sakit berdoa sembuh.
dagang beruntung, kerja sukses, berhasil, kaya, amin. Yang nggak punya rumah, amin. Yang nggak punya pasangan, amin. Tidak ada yang mustahil. Mungkin menurut kita, logika kita, lu nggak bisa, lu nggak bisa punya anak, lu nggak bisa punya pasangan. Tapi di dalam nama Yesus, kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Penyelamatan yang pertama adalah penyelamatan dari pemerintahan iblis dan dosa. Yang kedua adalah penyelamatan kekal, sampai di mana penjemputan, pengangkatan warga-warga kerajaan sorga yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang punya firman Tuhan, yang hidup dalam persekutuan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, mereka akan yang layak punya minyak pelita. Jangan sampai ditemukan kita bawa pelita. Saya terang, tapi ini saya bawa lilin, saya punya lilin Pak Pendeta, saya punya pelita, tetapi gak nyala. Buat apa? Karena gak ada minyaknya. Tapi orang bijak, pelita, coba baca lagi 125. Orang yang bodoh itu dia punya pelita tapi tidak punya minyak. Tapi orang bijak, dia punya pelita, dia bawa minyak. Pada saat dinyalakan, terang. Amin. Untuk menerima kedua penyelamatan dari Raja Yesus ini, warga kerajaan sorga di bumi harus menerima pembekalan ilmu kerajaan sorga. Amin. Di bumi ini, mumpung kita masih di bumi ini, mumpung masih kita bernafas, kita nggak tahu, mumpung kita masih bisa sehat, bisa jalan ke gereja, perbekal ilmu kerajaan sorga di kedutaan ini. Amin. Perbekal ilmu firman Tuhan, doa persekutuan dengan Roh Kudus di rumah kita. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena ada upah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sebab seberapa besar kemauan dan kesetiaan kita untuk menerima pembekalan di pusat pelatihan ini, pusat pelatihan ilmu sorga di kedutaan sorga ini. Kenapa saya bilang di kedutaan ini adalah pusat pelatihan ilmu kanuragannya? Ilmu kanuragan. Karena Tuhan bekerja sesuai SOP, standar operasional prosedur. Dia kasih ke gerejanya pelatihan doa, pelatihan firman Tuhan, pelatihan menyembah, pelatihan WL, pelatihan singgah, pelatihan menjadi leader. Semua ada di sini. Amin. Ada yang bilang saya tidak perlu gereja, saya di rumah saja. Apinya beda, apinya. Kalau sendiri kita tidak ada termotivasi. Wah, itu biasa. Tapi kalau di gereja ini kita sama-sama saling membakar. Amin. Ayo bangkit lagi, nyala lagi. Inilah tempatnya yang Tuhan sudah pilih. Amin. Luar biasa. Kalau di tahun ini penghujung tahun ini, kita melihat di kedutaan ini banyak perubahan yang sudah terjadi. Amin. Tahap-tahap pembangunan sudah terjadi. Waktu kita rapat, kita tulis apakah benar gereja ini mengalami pertumbuhan? Kita lihat sama-sama. Kita bikin tabel kemarin secara kuantitas bangunan dan semuanya ada banyak ya. Sini ada majelis ya. Lalu di sini ada secara kualitas. Kita melihat kualitas Anda. Udah mulai banyak yang berfungsi karena ada pelatihan di sini. Di kedutaan ini adalah tempat pembekalan kita. Selama tubuh kita masih sehat, kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Karena itu tujuan Raja Yesus datang ke dunia ini, ke bumi ini, untuk melakukan penyelamatan. Kalau kita lakukan itu di kedutaan, di gereja Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus mau dilatih. Maka ini akan menentukan kedua penyelamatan ini menjadi milik Anda semua, kita semua yang ada di sini. Seberapa banyak Anda menyerap manual book firman Tuhan ini dan berhubungan intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah perwakilan Sang Pencipta di bumi ini. Ini akan menentukan Anda selamat penyelamatan dua ini. Amin. Karena itu warga kerajaan sorga, di Natal ini, di Natal 2015 ini, kita nggak tahu apakah kita bisa ikut Natal lagi 2016. Apakah sudah pengangkatan, apakah
Kita masih di kontrak, kita masih diperpanjang sama Tuhan di bumi ini. Kita nggak tahu, tapi inilah waktunya. Kalau kita memahami ketiga ini, bahwa Yesus datang sebagai Raja untuk membawa pertama pemulihan. Terima pemulihan itu. Yang kedua, membawa perubahan dalam hidup. Terimalah perubahan itu. Yang ketiga, menerima keselamatan. Terimalah keselamatan itu. Kalau kita memahami, kita tahu dan memahami tiga makna, kenapa Raja Yesus datang ke bumi, maka kita adalah orang-orang surga yang dikatakan Yosua 1 ayat 8, bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang berhasil dan yang beruntung di bumi ini. Saya mau beruntung dan berhasil sore dikit ya. Sekarang lagi ya. Kalau kita mengerti tiga hal ini dan masuk dalam hidup kita, maka kita adalah orang-orang surga yang dikatakan Yosua 1 ayat 8, bahwa kita adalah orang-orang yang berhasil dan beruntung di bumi ini. Amin. Orang-orang yang berhasil dan beruntung di bumi ini. Amin. Pria sejati. Yes. Wanita bijak. Yes. Waduh loh, ya nih ya, belum sarapan. Tahun depan ya majelis, tolong siapin ini snack. Sebelum ibadah supaya ada power. Saya undang untuk kita bangkit berdiri semuanya.